Salam. Sekali lagi salam. Salam. Di sini ada 1000 orang tapi yang jawab cuma 1 orang. Bisa lebih kuat, Lego? Salam. Salam. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Charlene Sivalian Sonraja. Biasanya saya disapa Siva. Saya perwakilan dari Pargemit Sasi. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga yang ke-11, di bawah perikop Ananias dan Safira. Dan saya memberi tema pada cerita ini, yaitu ada harga dari sebuah kejujuran. Bapak, Mama, dan saudara-saudara sekalian, Ananias dan Safira adalah salah satu anggota keluarga dari jemaat mula-mula bersama para rasul. Biasanya, harta atau sesuatu kepunyaan mereka bawa ke hadapan kaki para rasul, kemudian dikumpulkan dan dibagikan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Akan tetapi, Ananias dan Safira melanggar cara hidup jemaat tersebut. Ananias beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Nah, setahu Safira istrinya, Ananias menahan dari setengah hasil penjualan tersebut. Kemudian dia bawa ke hadapan kaki rasul, yaitu Petrus. Tapi, Bapak, Mama, dan saudara-saudara sekalian, Roh Kudus turun atas Petrus dan dia mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Petrus pun berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga hatimu bukan hanya bukan mendustai manusia, akan tetapi mendustai roh Allah." Bayangkan, manusia bisa mendustai manusia, tapi yang terjadi itu juga di Allah punya hati itu yang sakit. Coba kita tunduk, kita merenungi kesalahan kita yang selama ini kita buat kepada sesama kita, orang tua. Sesuatu yang kita buat bukan hanya menyakiti hati sesama kita, tapi juga menyakiti hati Allah. Dia yang menciptakan kita untuk hidup di dunia ini. Kita mengenali sesama kita, tapi yang kita buat hanya menyakiti hati sesama kita. Papa, Mama, dan saudara-saudara sekalian, jika Ananias tidak menjual tanah itu masih dalam kepunyaannya. Dan jika dia tidak menahan hasil penjualan itu semua masih dalam kekuasaannya. Itu semua terjadi karena apa? Karena hati Ananias dipenuhi oleh kekuasaan iblis, sehingga iblis dapat bekerja dalam dirinya. Dan sesudah mendengar perkataan Petrus, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. 3 jam setelahnya, istrinya Safira datang ke hadapan Petrus. Dia belum tahu kalau suaminya Ananias telah meninggal dunia. Petrus pun berkata, "Betulkah sekian kalian menjual tanah itu?" Namun Bapak, Mama, dan saudara-saudara sekalian, bukannya jujur, Safira malah berbohong sama seperti suaminya Ananias. Dia pun menjawab, "Betul sekian." Kemudian Petrus berkata, "Lihatlah orang-orang yang ada di depan pintu. Mereka juga akan mengusungmu keluar sama seperti suamimu itu." Dan sesudah mendengar perkataan Petrus, apa yang terjadi, Papa, Mama, dan saudara-saudara sekalian? Rebahlah Safira dan putuslah nyawanya. Itu semua terjadi karena apa? Karena kebohongan yang dilakukan oleh mereka. Mereka membohongi manusia, akan tetapi yang terjadi mereka mati. Karena mereka gunakan yang tidak baik. Mereka memberikan dengan tidak ikhlas. Kemudian berita itu tersebar luas kepada seluruh jemaat. Mereka sangat ketakutan, tapi mereka percaya kepada Allah. Shalom. Bapak, Mama, dan saudara-saudara sekalian, saya mengambil kesimpulan dari cerita ini. Ada harga dari sebuah kejujuran. Kejujuran itu sangat penting. Tidak perlu kita
kita tidak akan dipakai. Sebab kita semua bertumbuh dari kejujuran. Amin. Bisa kita lihat bersama pada Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Bahkan Allah sendiri memuji kejujuran Ayub dan menganggap dia adalah manusia paling jujur di bumi. Ada yang mau sama seperti Ayub? Ada yang mau seperti Ayub? Belajar untuk jujur. Ketika motivasi yang salah, akhirnya akan memicu tindakan yang salah. Dari cerita ini, kita dapat pelajari bersama. Lakukanlah setiap tindakan dengan motivasi yang benar, termasuk dalam hal menabur dan memberi di dalam Tuhan. Biarlah roh memberi dan pengurapan belas kasihan yang sedang Tuhan curahkan di hari-hari yang luar biasa ini, yang dapat mendorong kita semua untuk memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Baik, sekian cerita dari saya. Shalom, terima kasih.